Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fa in istaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhalla aw azilla aw zalla aw adhlima aw udhlama aw ajhala أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku, ibu-ibu, bapak-bapak hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah rabbul alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa. Yang bisa kita lakukan adalah selalu bersyukur. Minimal wujud syukur, hamdalah, tak boleh lepas dari lisan ini untuk selalu kita zikirkan, untuk selalu kita wiridkan, untuk selalu kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan sholawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan sholawat kita bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Saudaraku ikhwati hafizakumullah, masa-masa seperti saat sekarang ini membutuhkan pribadi-pribadi aulia Allah, membutuhkan pribadi-pribadi kekasih Allah. Ya, orang-orang menghadapi situasi yang begitu berat, itu kalau tidak memposisikan pribadinya sebagai pribadi aulia Allah, yaitu kekasih-kekasih Allah, sungguh berat menghadapi kehidupan ini. Karena itu, saudaraku, kali ini saya ingin membahas tentang 5 karakter supaya kita bisa menjadi pribadi kekasih Allah Rabbul Alamin. 5 karakter ini kalau ada dalam kehidupan kita akan bisa menjadi pribadi-pribadi Allah. Dan yang luar biasa, ibu-ibu, bapak-bapak hafizakumullah, sobat Akhias hafizakumullah, ternyata 5 karakter ini ada pada anak-anak kita ya. Anak-anak kita. Seolah kita disuruh mencontoh, meneladani karakter yang ada pada anak-anak kita yang belum balik itu, supaya kita bisa menjadi kekasih Allah Rabbul Alamin. Bukankah anak-anak kita itu hafizakumullah, sobat Akhias hafizakumullah, ibu bapak yang insyaallah selalu dijaga sama Allah, itu ulama berkata separuh dari aulia Allah, separuh dari wali Allah Rabbul Alamin. At-tiflu nisful aulia. Yang namanya anak kecil yang belum balik itu separuh wali Allah Rabbul Alamin. Makanya dianjurin sebelum berangkat, kayak tadi Mas Agung ya, ada anak gitu kan ya, Masya Allah. Itu saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, itu kalau kemudian mau berangkat, mau mencari rezeki ya, gendong anak dulu, cium anak dulu gitu, sambil berbisik. Kalau anak belum bisa ngelafatin doa, dituntun Rabbi firli wali walidayya Rabbi rahmuma kama rabbayani saghira, sehingga anak itu sampai berucap karena kita tuntun. Masya Allah, saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, maka itu akan bisa menjadi doa yang mustajab, karena anak itu separuh kewalian itu ada di anak-anak kita.
Dan ternyata memang anak ini luar biasa, sampai salah satu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah di surga nanti insya Allah itu adalah apa? Anak. Jadi yatufuna alaihim wildanun mukhalladun. Jadi di ahli surga itu diiterin kalau bahasa Jawa ya, dikelilingin oleh anak-anak yang abadi. Anak itu mukhalladun, gak gede-gede, gak dewasa. Ini menunjukkan anak itu ajib gitu loh, amazing gitu. Yang dari sisi fisik juga lucu gitu kan. Dari sisi karakter patut kita ambil untuk kita jadikan standar dalam kita berperilaku. Supaya apa? Kita bisa menjadi kekasih-kekasih Allah. Kenapa harus menjadi kekasih Allah untuk menghadapi situasi kayak sekarang seperti pandemi COVID-19 ini? Ya coba perhatikan ini, karena kita ngajinya motivasi Al-Quran nih enggak ya. Surat Yunus ayat 62 dan 63. Nanti bisa dicatat ya di rumah masing-masing, bisa dilihat mushafnya. Surat Yunus 62 63. Allah berfirman dalam surat Yunus 62 63, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Kata Allah Rabbul Alamin, ketahuilah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah yang disebut dengan aulia Allah. Aulia itu jamak daripada wali. Ada istilah wali, ada alif setelah waw, wali, ada istilah wali. Jadi kalau wali itu penguasa, seperti wali kota itu wali. Walil umrih gitu kan, walil wilayah gitu kan, penguasa wilayah. Tapi kalau wali itu adalah kekasih bisa pelindung, bisa kawan dekat, itu adalah wali gitu kan. Nah karena itu memang kenapa wali penguasa itu juga kok satu derivat dengan wali. Ya memang seharusnya seorang penguasa harus menjadi kekasih rakyatnya kan begitu. Jadi wali sama wali. Jadi seorang wali mestinya jadi wali gitu kan ya. Seorang penguasa mesti jadi wali. Mestinya gitu, karena dia harus bisa menjadi kekasih bagi rakyatnya dan rakyatnya menjadi kekasih baginya dan Allah menjadi kekasih baginya kan begitu. Tetapi tidak semua wali itu wali. Tidak semua kekasih Allah itu menjadi penguasa, tidak semua. Ada tukang noto sandal bisa jadi wali Allah ya enggak ya? Ibu-ibu ya ini ya yang semangat istiqomah itu kan untuk untuk melayani keluarga, melayani suami, melayani anak-anak, itu bisa jadi wali itu kan, waliullah itu kan ya. Bapak-bapak juga begitu semangat cari rezeki gitu kan, di saat kayak begini ini tetap gitu kan ya, lurus gitu, lempeng, nggak melakukan hal-hal yang melanggar syariat misalnya, itu bisa jadi wali gitu loh, bisa jadi kekasih Allah Rabbul Alamin, waliullah itu kan ya. Nah jamak dari wali itu adalah aulia Allah. Ciri-cirinya aulia Allah dalam surat tadi surat Yunus ayat 62-63. Dan sebenarnya hampir beberapa ayat yang lain tuh ada yang model kayak begitu dengan gaya bahasa kayak begitu. Itu Allah berfirman, ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah Rabbul Alamin, ketahuilah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah itu ciri-cirinya apa? La khaufun, tak ada rasa khawatir, takut, khawatir terhadap apa yang belum terjadi. Jadi belum terjadi nggak ada khawatirnya itu, belum terjadi soalnya. Kalau toh pun terjadi, Pak, Ibu, Sobat Akhias hafizakumullah, kalau toh pun terjadi, walahum yahzanun, tidak ada sedihnya atau tidak terlalu sedih gitu loh. Jadi kalau masalah musibah belum terjadi gak kepikiran banget gitu loh, sampai kepanikan muncul gitu, sampai kemudian melakukan hal-hal yang gak masuk akal gitu misalnya. Lawang belum terjadi kok ya ketakutannya luar biasa gitu ya. Nah ciri-ciri wali, takut ada, yang namanya manusia kan punya ghorizatul baqa, punya naluri rasa takut tuh naluriah gitu loh. Ya ada, cuman ketakutan itu tidak tidak mendominasi hidupnya sehingga tidak berkelakuan yang tidak masuk akal gitu.
Ketakutan ada, tapi tidak sampai membuat irasional dalam berperilaku gitu kan. Itu wali-wali Allah. Menghadapi situasi kayak begini ya khawatir, sapa sing khawatir, wong dagangan gak laku kan begitu kan. Sapa sing gak khawatir. Yang beberapa outlet tutup. Saya nganter anak karena mau masuk pesantren kan diisolasi ya. Jadi pesantren kami itu menganjurkan kepada orang tuanya selama 14 hari sejak hari Senin yang lalu, 14 hari ke depan itu anak itu nggak boleh sebelum masuk pesantren nggak boleh kemana-mana gitu. Jadi diisolasi. Nah, jadi sebelumnya saya antar untuk kebutuhan pesantren hari Ahad kemarin. Saya ngelihat banyak outlet yang tutup gitu kan. Jadi saya ngelihat banyak outlet yang tutup. Ya itu kalau kemudian ketika saya tanya ada teman ya punya outlet itu kan, saya tanya gimana kondisinya. Ya dijalanin aja Ustadz. Wah ini wali Allah nih. Ini wali Allah ini. Ini kekasih Allah. Dia tidak larut gitu terhadap kekhawatirannya. Kalau ataupun sudah terjadi walahum yahzanun, nggak sedih gitu loh. Nggak sedih terlalu gitu loh. Sedih ya lah, siapa yang nggak sedih, dagangannya omsetnya turun luar biasa. 80% turun, bayangkan. Tapi dia ngelihat masih tersisa 20% Pak Ustadz. Wow, lihat. Jadi ngelihat yang 20%, jangan ngelihat yang 80% Mas. Ya. Jadi ada teman yang outletnya tutup ya, 80% tutup. Jadi dia Masya Allah 20%, 80% tutup, 20% masih ada ya. Dan dia ngelihatnya yang 20%. Inilah kekasih Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Insyaallah luar biasa ya. Itu ciri-ciri orang yang menjadi kekasih Allah itu la khaufun wa lahum yahzanun. Wa kanu alladzina amanu, mereka lah orang yang beriman, yang lurus imannya, yakin gitu loh. Wa kanu yattaqun, dan mereka itu benar-benar termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin, memasrahkan hidupnya ini hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Itulah kekasih Allah. Nah, pertanyaannya gimana caranya bisa menjadi kekasih Allah kan ini? Caranya ayo coba pribadi kita ini diwarnai ya, harus mewarnai pribadi ini dengan 5 karakter. Dan ternyata yang hebatnya ibu-ibu, bapak-bapak, hafizakumullah, sobat ekes hafizakumullah, yang hebatnya 5 karakternya ada pada anak-anak kita. Saya hanya menukil pernyataan Imam As-Suyuti rahimahumullah. Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti rahimahumullah itu pernah berkata dalam sebuah kitab beliau, atau dalam yang dinukil oleh sebuah kitab Husnul Muhadarah, itu disebut begini: khamsu khisalin fil atfal law kanat fil kibar ma'a rabbihim lakanu awliya. Kata beliau nih, Imam As-Suyuti menyebutkan 5 karakter yang ada pada anak-anak kita yang belum balik itu, 5 karakter yang ada pada anak-anak kita yang belum balik itu, law kanat fil kibar, kalau 5 karakter itu ada pada diri kita orang-orang dewasa, lakanu awliya, maka sungguh orang dewasa itu akan menjadi kekasih Allah Rabbul Alamin. Insyaallah menjadi kekasih Allah. Apa saja 5 karakter ini saya bacakan. Yang pertama, 5 karakter ini adalah la yahtamuna bi rizq. Ini yang pertama, la yahtamuna bi rizq. Yaitu tidak terlalu risau dengan rezeki gitu kan. Ya ingin ya, siapa yang ingin rezeki yang luas ya kan. Makanya kita selalu berdoa, Rabbi zidni ilma wasi'li fi rizqi gitu kan. Wajarlah ingin rezeki gitu kan. Tapi dia tidak terlalu risau dengan rezeki yang yang mungkin lagi dibatasin sama Allah Rabbul Alamin. Nah, cobalah kita model kayak begitu, menghadapi situasi kayak begini. Enggak risau lah dengan rezeki. Karena rezeki itu kalau kita sudah yakin, Pak, Ibu, kalau kita sudah yakin, sudah selesai lah, itu urusan Allah. Ya buktinya sampai sekarang kita masih bisa makan. Sampai sekarang masih bisa ya bisa memberi makan anak. Berarti kan memang sudah diatur sih kita oleh Allah Rabbul Alamin. Makanya kita harus bisa luruskan beda antara rezeki sama pendapatan. Jadi kalau pendapatan itu
Kalau pendapatan itu sesuai dengan kerja kita. Tapi kalau rezeki sesuai dengan keinginan Allah dong. Kalau rezeki sesuai dengan keinginan Allah. Allah yang memberi, Allah yang mencabut. Wallahu yaghbitu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Kata Allah Rabbul Alamin, Allah lah yang menyempitkan rezeki seseorang dan yang meluaskan rezeki seseorang. Jadi wa ilaihi turja'un, udah pasrah aja kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya ada dua hal yang ingin saya sampaikan tentang konsep rezeki ini supaya kita menjadi kekasih-kekasih Allah dalam menghadapi situasi kayak begini ya, ibu-ibu, bapak. Yang pertama, coba diingat-ingat firman Allah surat Al-Mulk ayat 21 ya. Al-Mulk ayat 21. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu ballajju fi utuwi wa nufur. Kata Allah Rabbul Alamin, amman hadzal ladzi yarzuqukum. Siapa orang yang bisa memberi rezeki kamu? Kata Allah. In amsaka rizqahu. Kalau Allah sudah mencegahnya, susah. Lalu kalau sudah Allah tidak memperkenankan rezeki itu ada pada diri kita, selesai sudah. Gak akan pernah kita dapat. Sehebat apapun usaha kita, gak akan kedapat tuh. Tapi kalau itu rezeki kita, sehebat apapun orang lain itu mencegah rezeki itu nyampe kepada kita, akan nyampe juga ke kita tuh saudara. Percaya. Karena apa? Yang kedua, dalam sebuah hadis disebutkan, inna rizqa la yatlubul abdah kama yatlubuhu ajaluhu. Karena rezeki itulah yang mengejar seorang hamba sebagaimana hamba itu dikejar oleh ajalnya. Jadi yang mengejar kita ini ada dua, rezeki sama ajal. Balap-balapan Pak Ibu. Wow, cepet-cepetan. Selama kita belum mati berarti ajal belum nyampe. Selama belum nyampe ajal itu berarti yang nyampe dulu rezeki kita. Ini coba kita lihat saudara. Orang-orang yang terkena COVID-19 itu biaya per orangnya itu puluhan juta, bayangkan. Biaya per orang puluhan juta. Ada kasus di rumah sakit di Surabaya orang itu nggak mau ke rumah sakit rujukan pemerintah karena ribet, karena macam-macam. Dia mau periksa sendiri aja, udah mau udah rumah sakit lah, swasta ya dilayanin sama rumah sakit. Layanin, saya bla bla bla, ternyata hasilnya negatif. Tapi 10 hari dia di situ gitu kan, karena dia harus diisolasi macam-macam. Hasilnya negatif, swabnya itu hasilnya negatif. Ketika selesai dia mau pulang, disodorin. Ternyata habis 26 juta, bayangkan. 26 juta 10 hari. Dan itu yang mahal apanya? APD-nya. Jadi APD perawat itu satu hari itu 1,5 juta. APD-nya. Alat pakaian untuk mencegah itu. Coba kita bisa bayangkan itu orang-orang yang terkena itu ribuan orang itu kan, dari mana itu? Kalau kemudian bukan Allah yang mengatur itu semua. Jadi saudaraku ikhwati dinafidzakumullah, percayalah bahwa ar-rizq biyadillahi wahdah. Rezeki itu di tangan Allah SWT. Itu yang pertama. Kalau kita punya karakter seperti itu dalam menghadapi situasi itu ya berharap rezeki itu wajar jenenge manusia ya. Tapi tak terlalu risau dengan rezeki yang kemudian up and down itu kan. Tak terlalu risau berarti kan risau. Ya kan? Cuman enggak terlalu risau. Orang kalau terlalu risau kan akhirnya sampai berperilaku irasional kan. Yang kedua, apa kata Imam Asyuyuti rahimahumullah, disebutkan di situ wala yaskuna min khaliqihim idza maridu. Itu anak kecil itu tak pernah mengeluh gitu kan. Ketika sakit tuh nggak pernah mengeluh. Saya ngomong ini kemarin di teman-teman dokter ya, angkatan 84. Dan dokter-dokter ini mengiyakan, memang anak kecil tuh itu ketika sakit nggak tahu gitu loh, nggak ngeluh gitu loh. Tahu-tahu sudah stadium 4 gitu. Dia nggak pernah ngeluh dia. Jadi kalau orang tua itu nggak care sama anak, ya nggak tahu anak kecil itu sakit apa gitu. Anak kecil itu tiba-tiba kan panas gitu ya. Kan itu mesti ada prepare-nya sebelum panas. Mungkin tenggorokan sakit tapi dibiarin saja, itu anak kecil. Artinya apa? Anak kecil itu nggak pernah ngeluh gitu loh. Coba kita punya sikap karakter kayak begitu, gak suka ngeluhan gitu loh. Khuliqal insan halu'a. Memang manusia itu karakternya suka ngeluh. Ketika gak punya ngeluh ya. Ketika punya ya ngeluh malah pelit kan begitu kan. Itu tuh karakter manusia. Ayo
kalau kepingin menjadi kekasih Allah, ya ngeluh dalam konteks ingin mencari solusi yang positif itu halal, itu boleh, ya kan. Tapi ngeluh dalam konteks kemudian membuat kita semakin jauh dengan Allah, bahkan sampai suudzon sama Allah, punya dzon yang negatif dengan takdir Allah, nah itu yang nggak baik, saudara. Yang ketiga, ibu bapak hafizakumullah, yang ketiga adalah wa ya'kuluna at-ta'am mujtami'in. Anak kecil itu kalau makan suka bareng-bareng gitu. Mau berbagi gitu. Makanya kekasih-kekasih Allah itu senang sedekah. Di antara ciri-ciri kekasih Allah, waliullah itu senang sedekah. Fisarra'i wadh-dharra. Di saat dia dalam kondisi lapang, dia sedekah. Dalam kondisi sulit pun dia sedekah. Meskipun enggak harus pakai duit kan sedekah itu. Kullu ma'rufin sedekah kata Rasulullah. Semua kebajikan itu bisa menjadi sedekah kita. Jadi misalnya ada orang kemudian sukses itu karena dia bagaimana dia ingin melayani tuannya dengan baik sehingga akhirnya menjadi orang yang lebih hebat daripada tuannya. Itu banyak kejadian-kejadian begitu. Karena ketika dia benar-benar saudara ikhwata din fillah melakukan mempermudah kesulitan yang terjadi pada seseorang, itu nanti akan diberi kemudahan oleh Allah Rabbul Alamin. Dalam hadis yang panjang disebutkan man yassara ala mu'asirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang lagi kesulitan, yassarallahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah yassarahullahu fid dunya, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Makanya kalau kepingin kita dimudahin sama Allah, mudahin orang lain, jangan mempersulit. Ya mohon maaf kalau ada orang-orang ketika lagi menjabat suka mempersulit, ya insya Allah hidupnya di akhir-akhir akan sulit itu di dunia, belum di akhiratnya. Tapi kalau di waktu dia menjabat, dia selalu memudahkan urusan orang lain, ya Allah, masya Allah, dimudahin gitu loh. Bukan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, wah kan begitu. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Kalau bisa ya kita selalu mempermudah sesuatu yang sulit gitu kan, supaya orang itu bisa legowo, seneng gitu, dan melegowokan orang itu insya Allah akan memberikan kesenangan di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi, dan Allah itu akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Makanya saudaraku ikhwata din fillah, ayo sering-sering kita menolong orang lain supaya pertolongan Allah datang kepada kita. Jadi seolah-olah kalau kita kepingin mengundang pertolongan Allah dalam kehidupan kita, sederhana saja, yaitu seringlah kita membantu orang lain, maka pertolongan Allah akan tiba. Dan itu yang terjadi di kalangan karakter anak kecil, ya enggak? Yaquluna ta'am, suka makan bareng. Terus yang berikutnya apa saudaraku ikhwata din fillah? Yang keempat, apa kata Imam Suyuti? Wa idza khafu jarat uyunuhum bid-dumu'. Kata Imam As-Suyuti, anak kecil itu kalau takut nangis itu kan, berurai air mata. Itu karakter yang lembut hati kan. Kita ini nggak pernah ada tangisan dari air mata kita, nggak pernah netes nih air mata dari mata kita ini. Meskipun dosa sudah banyak, dosa kita banyak, tapi kita nggak pernah di malam hari kita menangis. Ayo ibu-ibu, bapak, hafizahullah, banyaklah kita menangis ya, terutama menangisin kedurhakaan kita kepada Allah, kemaksiatan kita. Bahkan kalau kita baca Quran pun kalau bisa seolah-olah kita menangis. Al-ataka hadisul ghasiyah wujuhu yawma idzin khasiyah amilatun nasibah. Misalnya tasla naran hamiyah. Kita seolah-olah menangis, ada apa? Dan perlu diketahui nanti ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Di antara naungan itu yang Allah berikan nanti kepada siapa? Orang-orang yang di malam hari munajat kepada Allah sambil berurai air mata. Gitu, anak kecil takut nangis. Kita tuh nggak ada takutnya sama Allah, makanya nggak pernah nangis itu kan. Kita dosa kayak lewat saja lah, biarin aja. Nggak ada nyeselnya, apalagi sampai menangis nih sudah. Ayo, karakter itu yang bisa mengantarkan kita kepada kewalian kita di sisi Allah Rabbul Alamin. Itu saudaraku ya. Kemudian yang terakhir tuh, saudaraku ikhwata din fillah, apa kata Imam As-Suyuti itu adalah wa idza takhasamu
tasara'u ila sulhi. Anak kecil itu kalau bertengkar, saudaraku ya, kalau bertengkar itu cepat-cepat berdamai. Ini ngono apa? Selesai. Dulinan mana ini? Bermain lagi tuh anak kecil. Coba kita seperti itu. Di antara teman-teman nih ya kan, seperti piring ditumpuk-tumpuk. Sepelan apapun kita numpuk piring, Pak Ibu, pasti bersuara. Artinya apa? Kelihatan apa harmoni banget keluarga itu. Tapi kan ya mesti ada klik-kliknya, mesti ada. Kleknya mesti ada. Crashnya itu mesti ada. Cepet-cepetlah saudara, kalau kemudian ada situasi kayak begitu, tasarau, saling mempercepat diri untuk apa? Ila sulhi, untuk menuju apa? Kedamaian. Suami istri juga begitu kan. Makanya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Al-Qur'an itu memerintahkan apa? Dengan suami dengan istri itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gauli mereka dengan baik. Ma'ruf itu apa? Baik. Bukan wa'ashiruhunna bil haq. Nah, hak itu kan, kalau hak itu apa Pak Ibu? Itu kan sama-sama ngotot gitu. Kok keluarga itu didasari sama-sama ngotot, gak akan selesai. Udah gimana enaknya, itu ma'ruf namanya. Itu namanya ma'ruf. Udah yang penting ke depan nih jauh lebih baik gitu. Semuanya bisa diambil hikmahnya. Kan begitu. Situasi kayak begini ini kan akhirnya menyebabkan ya konflik, karena apa? Stres dan sebagainya. Maka cepatlah nyadar. Karena apa saudara, ikhwatatina fillah, kullu bani Adam khata'un. Tak ada satupun manusia yang tidak punya salah, pasti punya salah. Kecuali Rasulullah Muhammad SAW, al-insanul kamil. Beliau adalah manusia yang sempurna. Kalau kita ya pasti punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi ingat, sebaik-baiknya orang yang punya salah apa? Dia mau bertobat gitu loh. Karena itu ikhwatatina fillah, kalau di antara kita ada dendam, cepatlah memaafkan. Memberi maaf itu berat memang. Kalau minta maaf kan mudah ya, punya salah minta maaf mudah. Maka nggak ada perintah dari Allah minta maaf. Salah kok ya memang harus minta maaf. Kan nggak perlu diperintah, sudah harus minta maaf. Tapi memberi maaf itulah yang berat itu kan. Sudah dizalimin, terus dia mau mengikhlaskan apa yang mereka lakukan kepada diri kita, terus kita mengikhlaskan, itu kan berat. Maka orang kalau bisa melakukan itu kan diperintah oleh Allah. Kalau bisa melakukan itu, masya Allah, itu adalah orang-orang yang luar biasa di sisi Allah. Pahalanya langsung ditanggung sama Allah Rabbul Alamin. Sudah langsung Allah yang menghitung pahalanya sendiri. Wal ajru 'ala Allah itu kan ya. Jadi pahala itu di sisi Allah Rabbul Alamin, orang-orang yang mau memaafkan. Memang tidak berdosa, tidak memaafkan. Tetapi kalau kita mau memaafkan, kita akan mendapatkan istana yang begitu indah, yang luar biasa. Yang istana itu, saudaraku ikhwatatina fillah, tidak diperuntukkan untuk para nabi, tidak diperuntukkan untuk para syuhada, tapi diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang mau memaafkan kesalahan saudaranya itu. Insyaallah. Mudah-mudahan kita menjadi kekasih-kekasih Allah, sehingga dengan situasi seperti sekarang ini, kalau kita punya karakter pribadi kekasih Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kita benar-benar menatapi situasi kayak begini dengan ciri ya nggak khawatir lah, nggak terlalu khawatir, maksudnya nggak terlalu takut gitu loh. Kalau toh akhirnya terjadi ya nggak terlalu sedih ya, tetapi nggak terlalu sedih. Itulah aulia Allah. Dan orang-orang seperti itu adalah alladzina amanu, mereka adalah yang lurus imannya, wa kanu yattaqun, dan selalu mengaplikasikan keberimannya dalam amal saleh. Maka perbanyakin amal saleh, perbanyakin ibadah kepada Allah, dalam arti bahwa ibadah ini harus dilempengin gitu kan ya, terutama bangun malam ini ibu-ibu, bapak-bapak, supaya kita bisa menjadi kekasih Allah dengan memiliki 5 karakter tersebut. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi inspirasi bagi kita, dan mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan, terutama saya pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.